Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, Allah masih memberikan nikmatnya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita sudah melaksanakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi ada sebuah pertanyaan, apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau mengapa sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal terpenting inilah yang menjadi dasar pokok supaya kita nanti di yaumul akhir dapat merasakan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal kenapa sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena tidak ada keikhlasan di dalam hati. Hal terpenting inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Apakah ia mendapat pahala? Mendapatkan pertanyaan tersebut, Rasulullah menjawab dengan tegas, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaannya tersebut 3 kali, dan Rasulullah pun tetap menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisatan wabtaghiya bih. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang 3 golongan yang pertama kali diadili di akhirat dan tubuhnya dijilat api neraka. Yang pertama, orang yang mengira mati syahid. Karena ada pada waktu zaman Rasulullah SAW ada seorang yang mengatakan, saya pasti nanti akan mati syahid. Kemudian ia didatangkan di hadapan Allah, lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang tersebut, sehingga ia pun mengetahui bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Allah memberikan nikmat yang banyak sekali. Tapi setelah itu Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan berbagai nikmat tersebut? Ia menjawab, aku telah berperang karenamu hingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Sesungguhnya engkau berperang agar disebut pemberani, dan engkau telah disebut demikian. Lalu Allah memerintahkan agar wajahnya diseret di tanah, di atas tanah, hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama adalah dikira dia mati syahid, tetapi
Padahal Allah sudah mencatatnya, yang dilakukan hanya karena sebuah keinginan pujian saja. Kemudian yang kedua, orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Dia mengira apa yang dilakukan adalah yang terbaik di dunia dan akan mendapat balasan di akhirat. Tetapi pada waktu ia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang itu sehingga ia pun mengetahui. Jadi Allah memberikan atau menyampaikan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepadanya sehingga nikmat itu sangat banyak sekali. Tetapi setelah itu Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan berbagai nikmat tersebut? Ia menjawab, aku telah mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Kemudian Allah berfirman, engkau dusta. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agar disebut orang yang alim. Engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai qari atau ahli membaca Al-Quran. Dan engkau telah disebut demikian. Lalu Allah memerintahkan agar wajahnya diseret di atas tanah hingga ia dilemparkan ke neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, orang yang dilapangkan Allah rezekinya dan diberi berbagai macam harta kekayaan. Kemudian ia didatangkan di hadapan Allah, lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada orang itu, sehingga ia pun mengetahuinya. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Ia pun menjawab, tiada kesempatan berinfak pada apa yang engkau sukai, kecuali aku selalu berinfak di jalan tersebut karenamu. Kemudian Allah menjelaskan, Allah berfirman, engkau dusta, sesungguhnya engkau melakukannya agar disebut sebagai orang dermawan, dan engkau telah disebut demikian. Lalu Allah memerintahkan agar wajahnya diseret di atas tanah hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Wahai saudaraku, mari kita merenung sejenak. Sudahkah kita mengetahui jalan yang dapat menyelamatkan setiap kita melangkah? Pernahkah kita berpikir bagaimana kedudukan sholat di sisi Allah? Masihkah kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban? Coba kita simak surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 103, 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupannya dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa kisah atau dua kisah yang di atas tadi, kita dapat mencari hikmahnya bahwa apa yang kita lakukan itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita berusaha seikhlas mungkin, betul-betul hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyebab yang lainnya apa? Kenapa sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah karena tidak meneladani Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, segala sesuatu yang harus kita lakukan adalah semuanya itba' bin Nabi, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli."
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap yang kita lakukan dari awal tata cara wudhu, kemudian pada waktu takbir melakukan sholat, dan semua bacaan yang ada di dalam sholat, itu semuanya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan hal ini, insya Allah, kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam melaksanakan sholat lima waktu, apabila sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi hikmah kepada khususnya saya sebagai pengingat dan kepada saudara-saudaraku yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.